Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu bertanya kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Tetapi Yesus menjawab, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila sudah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Profesor Dr. Bungaran Saragi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertanian pernah menyatakan demikian. Hal yang perlu dikembangkan di Indonesia adalah teknologi berbasis pertanian. Menurutnya, pembangunan sistem agribisnis merupakan penunjang ekonomi nasional. Pernyataan Profesor Bungaran sangat beralasan, mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah masyarakat agraris. Sebagai negara agraris, wajarlah jika setiap suku bangsa Indonesia memiliki religi khusus berkaitan dengan ritus alam. Misalnya saja di Jawa Barat, masyarakat Sunda menghormati Nyi Pohaci, yakni Dewi Pelindung Padi. Untuk menunjukkan bakti kepadanya, dilaksanakanlah beberapa ritus, misalnya ritus menjelang musim menanam padi, ritus yang mengawali musim panen, atau juga ritus pasca panen, meliputi upacara sedekah bumi,
memasukkan padi ke lumbung, dan menikmati hasil panen pertama. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mengidentifikasikan diri sebagai orang modern sulit melihat kegunaan ritus dan upacara seperti diuraikan tadi. Sudah tentu mereka pun enggan melaksanakannya. Itulah sebabnya upacara semacam itu masih bertahan hanya di tempat-tempat tertentu saja. Namun jika kita cermati benar-benar, ritus yang dihubungkan dengan peristiwa alam itu memiliki makna mendalam. Manusia kendati telah berupaya keras, jika Sang Maha Kuasa belum berkenan, maka keberhasilannya akan dihadang oleh berbagai peristiwa alam seperti musim kering, hama, atau banjir. Bahkan jika panen berhasil baik, ada tantangan menyangkut harga jual yang belum tentu sesuai dengan harapan si petani. Belum lagi menghadapi para pengijon atau tengkulak yang mempermainkan harga. Karenanya, masyarakat Sunda betul-betul menghayati kemahakuasaan Tuhan atas alam dan perlindungannya kepada manusia melalui hasil bumi. Saudara-saudari yang terkasih, konsep keselamatan dalam iman Kristiani bertolak dari keadilan dan kasih karunia Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus. Tindakan itu adalah cara yang memberlakukan hukuman atas dosa manusia, namun sekaligus lewat kasih-Nya Ia menyelamatkannya. Itulah yang tercatat dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 20-36 tentang pernyataan Yesus kepada para murid-Nya bahwa Ia harus menyerahkan diri-Nya kepada penguasa dunia ini. Ia menggunakan filosofi alam untuk menguraikan ajarannya bahwa Ia akan mati dengan menerima perlakuan yang keji dari manusia pada zaman itu. Ia tidak berdosa, namun Ia menanggung hukuman yang sepantasnya dikenakan pada buronan kelas kakap. Meski demikian, penyiksaan dan kematiannya tidak serta-merta mengakhiri misinya selaku penyelamat umat manusia. Ia justru berbicara tentang filosofi biji gandum yang harus ditanam dan mati, kemudian tumbuh untuk menghasilkan buah. Dengan ungkapan simbolik itu, Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya lewat kematian yang segera disusul dengan kebangkitan-Nya dari antara orang mati. Ia adalah Mesias, Sang Penyelamat yang mati sekaligus hidup. Karya adikodrati yang ditempuhnya menjadi jalan pengampunan dosa bagi umat manusia dan dunia ini. Melalui peristiwa itulah keadilan dan kasih Allah dinyatakan serentak. Allah tidak membatalkan penghukuman atas dosa yang seharusnya ditanggung oleh manusia, tetapi penghukuman itu ditanggungkan pada Yesus agar setiap orang yang beriman kepadanya memperoleh keselamatan dan kesempatan menjalani hidup baru. Saudara-saudari yang terkasih, para sosiolog dan antropolog merumuskan definisi religi sebagai paradoks yang memiliki dua dimensi. Di satu pihak, religi memampukan umat mengatasi persoalan hidup karena memandang kepada Sang Maha Kuasa, tetapi di pihak lain sadar akan kelemahannya, manusia juga menyerahkan diri ke dalam kekuasaannya. Dampaknya, orang yang berpegang pada rasionalisme dan modernisme sulit menerima ajaran semacam ini. Mana mungkin ada sesuatu yang gratis di dunia ini? Tak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain tanpa imbalan. Tidak masuk akal. Berbeda dengan cara berpikir transaksional semacam itu,
Iman Kristiani berpijak pada konsep rahmat dan anugerah Allah. Ya, anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Tuhan Yesus benar-benar berkorban demi keselamatan umat manusia dan dunia. Dengan demikian, ibadah dan ketaatan umat beriman kepada Tuhan bukan untuk memperoleh keputusan pengampunan, juga bukan sebagai upeti tanda takluk dari pribadi yang tak berdaya, melainkan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang tak ternilai berupa keselamatan dalam relasi yang baik dengan Tuhannya. Dimensi religius yang sejati terpantul melalui tindakan sosial, sama seperti petani yang mewujudkannya dengan menyelenggarakan upacara pasca panen, seraya mengajak seluruh warga masyarakat di desanya untuk bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Dengan demikian, ritus religius disatu padukan dengan ritus sosial. Akar-akar budaya yang bersifat tradisional itu ternyata mengandung filosofi yang penuh hikmah. Tak berlebihan jika warga masyarakat, khususnya generasi muda dan orang-orang yang merasa modern, membuka diri untuk menghargai makna yang terkandung dalam ritus-ritus alam. Siapapun yang memahami hal itu secara baik akan menyadari hakikat dirinya sebagai insan ciptaan Sang Khalik. Dengan demikian, terhindar dari sikap takabur ketika meraih sukses, sebaliknya tak putus asa ketika mendapat banyak rintangan. Sikap ini menandai kedewasaan iman kita selaku orang-orang beriman. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memperbarui perjanjian-Mu dengan kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Ia datang ke dunia untuk mengorbankan hidupnya di kayu salib demi menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, semoga kami tidak menyia-nyiakan pengorbanannya itu dengan senantiasa memperbarui hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.